Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Hari ini gue bakal bahas in-ear monitor yang mungkin lagi rame dibahas juga di komunitas audio portable di Indonesia. Ini adalah QKZ HBB CAN. Nah, ini adalah in-ear monitor yang versinya tuh lebih advance atau lebih tinggi dari QKZ biasa. So, bagaimana apakah in-ear monitor ini menarik perhatian kalian yang mencari ear monitor budget? Kita bahas langsung di kupas produk QKZ HBB CAN. Nah, ini dia QKZ HBB CAN. Ngomongin QKZ, kalian tahu nggak sih sejarah QKZ kayak gimana? Nah, QKZ ini berdiri dari tahun 2015 dan mereka masih mungkin semacam ya bisa dibilang ada hubungan ya, mungkin entah itu sister company atau salah satu dalam satu grup perusahaan dengan KZ. Line up-nya pun cukup banyak yang mirip-mirip seperti mungkin kita tahu ada AK6 dan seri-seri yang lain. Yang beda di seri HBB yang sebelumnya ada HBB biasa, sekarang ada HBB CAN. Ini seri collab yang emang hanya untuk QKZ itu sendiri. Dulu QKZ juga pernah bikin collab sih kayaknya ya. Mungkin dengan Crinacle pernah juga kayaknya, seingat gua ya. Cuman kita fokus aja pembahasannya. QKZ HBB CAN mulai dari unboxing dulu. Nah, ini dia QKZ HBB CAN yang bakal kita bahas nih, unboxing di kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu biasanya kita nyari-nyari informasi menarik apa sih yang bisa kita oprek dari sini. Ya, tampilannya sih kece ya boxnya ya. QKZ CAN High Performance Dual Dynamic Driver in-ear Monitor. Nah, ini dual dynamic ya. Jadi ada dual driver DD. Ini yang menurut gua konfigurasi yang lagi ngehits nih. Nah, ini yang bikin gua ketawa sih asli. Nah, di sini ada logo DSD Hi-Fi Dynamic. Ini nothing to do ya sebenarnya dengan in-ear monitor, karena DSD itu kan memang sebenarnya buat DAP, tapi ya udahlah. Di belakang sih ada informasi frekuensi respon ya, menurut gua ini cukup akurat sih. Karena dia memang subbase-nya gede banget. Ntar gua bahas di pembahasan suara. So, let's go. Kita bahas apa aja kelengkapannya. Nah, ini dia kelengkapan dari QKZ HBB. Apa sih yang kalian dapetin? Yang pasti dapat in-ear monitor. Habis itu kabel, ada ear tip dan ada case dari QKZ. Dan juga ini yang menarik kayak collectible token gitu ya. Kita bahas tipis-tipis lah mengenai desainnya sih. Menurut gua ini keren ya. Looks-nya sekilas sih ini in-ear monitor kayak kesannya tuh mahal banget. Logonya ada logo HBB warna gold. Oke lah. Kabelnya sih standar, kabel kas hi-fi yang di braid gitu, 4 braid. Nah, ini adalah case penyimpanannya. Kalian bisa simpan earphone-nya di sini. Ya cocok sih buat nyimpan sabun, ini juga cocok sih kata gue. Sabun batang gitu. Menarik lah. Mungkin teman-teman suka mantai, kalian bingung naruh sabun di mana, taruh aja sini sabun. Udah bercandanya. Kita langsung pembahasan build quality. Nah, ngomongin QKZ yang punya build quality seperti ini, gua rasa kalian bakal suka sih. Pertama, mulai dari in-ear monitornya. QKZ itu punya build quality yang menurut gua sangat rapi di in-ear monitornya. Mulai dari desain, mereka menggunakan model semi CM dengan resin DLP printing. Looks-nya dari faceplate pun kelihatan unik banget. Dia masih mempertahankan looks QKZ HBB series di mana warnanya itu adalah warna-warna gunmetal dengan list yang berkilau dan juga ada motif seperti sisik ular di bagian faceplate. Dan juga nggak lupa ada logo HBB pastinya. Untuk konektor dia menggunakan konektor 0,78 QDC. Dan kalian pastiin nggak salah beli konektor atau konektor kabel yang sesuai pastinya dengan QKZ HBB ini. Untuk kabelnya, QKZ HBB ini menggunakan kabel 4 braid, konektornya pun gold plated dan kelihatannya cukup mewah dengan warna hitam dan glossy. Let's go, kita bakal nyobain dulu deh fittingnya. Apakah enak? Udah gue sebutin bahwa QKZ ini menggunakan desain yang semi CM. Jadi menurut gue kalau kalian suka desain over ear, QKZ HBB ini nyaman
banget dipakai dengan catatan lubang telinga kalian cukup besar ya. Nozzle-nya sih ukurannya masih bisa ditolerir lah, 5,5 mm. Ini nggak beda jauh kalau kalian pakai in-ear monitor Trueear Zero. Nah, sebagai pembanding itu. Dan menurut gua ini salah satu in-ear monitor di harga 600 ribuan dengan build yang mewah dan fitting yang cukup enak. Nah, udah kita bahas nih masalah build quality, fitting, dan gimana kalau kita langsung ke pembahasan suara. Ini yang paling gua suka dari karakter QKZ HBB ya. Ini tonality-nya yang menurut gua itu musical banget. Alasannya yang pertama itu dia memiliki sub bass yang benar-benar rumbling ya. Cukup berbody dan kesannya itu mantep gitu ya, kayak apa ya, nonjok banget. Itu karakter yang gua suka. Bassnya emang sih dia cukup gede intensitasnya, jadi kayak kalau dibayangin dalam satu ruangan tuh mungkin bassnya itu bisa jadi center point di situ ya. Namun bukan berarti hal ini menutup frekuensi lain, karena surprisingly atau tanpa kita duga, QKZ HBB ini punya staging yang cukup luas. Walaupun bassnya terfokus, tersenter di tengah, berbagai instrumen bisa tersebar cukup pas dalam suatu ruangan. Kan ini punya karakter bass head tapi rapi. Nah, itu bisa jadi preferensi kalian. Untuk konfigurasinya, dual driver ini akan kita bandingin dengan in-ear monitor Trueear, yakni Trueear Zero. Dan gue sempat baca di forum internasional rumornya, salah di grup Discord ya, QKZ HBB Can ini menggunakan driver yang sama dengan Trueear Zero. Artinya Trueear ngasih izin untuk penggunaan driver yang sama di QKZ HBB Can ini. Yang menarik, hasil output suara dari kedua in-ear monitor ini tuh beda. Kalau teman-teman pernah nyobain Trueear Zero, karakternya memang cukup bass heavy, namun ada kesan sedikit lebih crisp gitu ya, agak kering di frekuensi atas. Sedangkan QKZ HBB ini karakternya itu lebih musical, lebih fun, dan lebih kayak in-ear monitor untuk consumer. Kalau misal gua pengen dengerin vokal, gua mungkin lebih tertarik Trueear Zero. Tapi kalau gua memang bass head sejati, gua pasti milih QKZ HBB Can ini. So, gimana? Kira-kira kalian udah ngambil keputusan? Langsung aja kita masuk ke kesimpulan. HBB Can bisa memiliki poin plus yang menurut gua cukup lengkap. Mulai dari desain yang cantik, fitting yang menurut gua cukup nyaman, dan juga suara yang menurut gua mudah disukai oleh consumer atau lebih umum tuningannya, lebih generik. Enak banget untuk musik-musik kekinian seperti musik top 40, EDM, bahkan untuk nonton movie pun gua ngerasain feel yang bener-bener cocok dengan QKZ HBB Can. Gimana? Makin bingung? Nggak apa-apa, kalian bisa cobain produk ini. Demonya ada di CSI Zone, Jalan Villa Dagoraya A187 Pamulang, Tangerang Selatan. Seperti biasa, untuk tetap dukung channel ini, gua minta buat teman-teman semuanya. Yang pertama, dari video ini deh, tolong ya di-share, dan juga jangan lupa like di video ini, komen-komen lah biar video ini makin rame gitu. Dan biar channel ini tetap jadi channel pembahasan audio, insya Allah jadi nomor 1 nanti ke depannya di Indonesia. Kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tahu kalau kita punya video-video menarik lainnya. Thank you banget udah nyimak CSI Zone, pembahasan QKZ HBB Can. Nantikan pembahasan yang lebih menarik minggu depan. See you!